من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى نبينا أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين. Ayat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan mengulas sirah nabawiyah dari awal tepatnya bagaimana zuriyah turunan beliau, garis turunannya seperti apa. Ayat ini salah satu dalil mengenai signifikansi atau makna penting mempelajari sirah. Sebab Rasulullah SAW sendiri dipaksa tanda kutip oleh Allah untuk bercermin dari Rasul-Rasul sebelum. Artinya Allah memasok informasi tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh para rasul dan para nabi sebelum, supaya beliau bersabar belajar dari beliau-beliau. Nah, hari ini kita sama harus belajar dari diri beliau dan juga para nabi yang lain. Sebetulnya keharusan mempelajari itu merupakan tindak lanjut dari kita berdoa kepada Allah di dalam Al-Fatihah, bahwa kita ingin diarahkan, ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim, ihdinas Shiratal Mustaqim. Lalu kita rinci Shiratal Mustaqim itu diberikan kepada siapa, atau milik siapa, atau siapa saja orang yang berada di dalam Shiratal Mustaqim. Lalu dirinci Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, pertanyaannya, siapa yang masuk kategori alladzina an'amta alaihim? Diterangkan oleh surat lain, An-Nisa 69. Surat 4 ayat 69 itu merinci siapa saja yang masuk kategori alladzina an'amta alaihim, yang mendapatkan anugerah jalan yang lurus dan fast track gitu. Ternyata urutannya dari nabiyyin, syuhada, sholihin, kemudian yang terakhir nanti sholih. Jadi empat nama itu merupakan orang-orang yang mendapat anugerah alladzina an'amta alaihim. Nah, dengan belajar kepada mereka, kepribadian mereka, tantangan-tantangan hidup yang mereka alami, kecerdasan mereka untuk menangani masalah itu, tentu juga dengan anugerah Allah, menjadi pelajaran penting. Nah, itulah yang kita ambil serap dari sirah An-Nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah pribadi yang mulia karena garis nasab terjaga. Kita belajar tentang pentingnya menjaga garis nasab atau silsilah. Sebab dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ada kasus di mana seseorang berkata, itu anak siapa sih? Si fulan. Oh, pantesan bapaknya dulu begitu dia. Waduh. Atau pantesan itu kelakuannya gitu dah, ibunya gitu dulu begini.
Ada nggak? Ada. Suka tidak suka. Kita ambil contoh ya, contoh sederhana. Kisah Maryam terdapat di dalam surat Maryam. Ketika Maryam hendak melahirkan, secara jasmani mulai terasa sakit al-makhod ya, alias sudah mulai kontraksi gitu namanya. Saya nggak hafal, soalnya alhamdulillah nggak pernah melahirkan, jadi nggak hafal ya. Kalau ibu kan hafal ya. Namanya apa? Kontraksi ya, bukan konstruksi, bukan ya. Sudah mulai bergerak proses atau bahasa lainnya apa? Pembukaan gitu. Bukan pembukaan UD 45 ya. Pembukaan satu saya gitu. Terasa sakit mules luar biasa. Al-makhod di situ disebutnya. Mulai terjadi pendarahan. Jasmaninya sakit luar biasa, tapi rohaninya juga sakit. Kenapa? Dicemooh, dicaci maki, dilempari batu oleh Bani Israel. Karena Maryam dianggap penyebab rusak moral, kira-kira gitu. Padahal itu ujian Allah, proses lahirnya Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, karena tidak ingin menanggung malu, larilah, disebutnya qasiyah. Dia lari ke diskotik di sisi kota Saltik, itu namanya diskotik di pinggiran ya, lari ke wilayah pinggiran dengan asumsi supaya dilupakan orang. Nah, pada saat sudah proses kelahiran, Allah mendatangkan Jibril alaihissalam. Allah takhafu, jangan takut, jangan sedih, dan khususnya dihibur intinya. Kemudian setelah proses persalinan, tidak usah membayangkan bidannya siapa gitu ya. Betul? Kira-kira bidannya siapa, di rumah sakit mana, nggak ada. Tapi yang pasti Isa bin Maryam lahir di bawah pohon kurma, bukan di bawah pohon pinus, apalagi kandang domba. Quran menyebutnya di bawah pohon kurma, bukan di bawah pohon pinus atau cemara, juga bukan di dalam kandang domba. Oke, selesai. Maryam berkata, "Inni nazartu lirrahmani shauman." Aku bernazar tidak akan puasa. Puasa apa? Puasa bicara. Biar bayi ini yang akan berkata siapa diri. Maka Maryam dikepung, dirempung bahasa orangnya, dikepung, dikerubungi oleh masyarakatnya waktu itu, Bani Israel, dengan mengatakan, "Hei Maryam." Ada dua kata di situ ya. Yang pertama, "Ya Maryam." Yang kedua, "Ya ukhti Harun." Itu Harunnya beda. Bahwa wahai Maryam, kamu itu, ayahmu itu orang baik-baik. Ya, di situ. Ibumu juga bukan pelacur. Mengapa kamu berperilaku seperti ini? Nah, gitu. Jadi dari ungkapan ini, lihat perbandingan ya. Dengan mengatakan ayahmu bukan pelaku kejahatan, ibumu juga bukan pelacur, mengapa kamu melakukan ini? Bagi saya, ungkapan itu memperlihatkan bahwa Maryam dalam pandangan mereka ibu bapaknya orang baik, tapi Maryam dituduh oleh mereka melakukan itu. Jadi disinilah yang disebut dengan bahasa kita bibitnya seperti apa. Tapi di sisi lain, betapapun bibitnya itu tanda kutip buruk sedemikian rupa, ada adab nantinya yang kita lihat hadisnya. Tidak boleh mencaci maki orang tua. Bapak saya mandul gini, langsung keluar kata-kata, nggak bisa. Dosa besar, min kabair. Di antara dosa besar itu mencemooh orang tua.
bahwa orang tua itu masa lalunya begini begitu dan seterusnya, ya biarlah kita kubur saja, mendem jero. Itu ya kata filsafat Jawa. Mendem jero, tutup sudah. Sekarang inilah orang tua kita hadapi, mudah-mudahan bertobat dan sebagainya kan. Kalau belum ya, sudah bertobat ya sudah, jangan diungkit lagi, itu adab. Tapi di sisi lain kita sebagai orang tua hari ini bagaimana mewariskan silsilah yang mulia, tetapi harus jelas silsilah itu pada prinsip. Ketidakjelasan silsilah atau garis nasab akan berdampak kemana-mana dalam pandangan Islam. Tentang waris bisa, bagaimana yang mungkin Ibu Bapak sudah bahas ya, garis nasab itu penting. Tentang perwalian bisa, sampai pada pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Kembali ke sini ya. Karena itu garis nasab terjaga menjadi sesuatu yang signifikan. Baik, apa manfaatnya mempelajari sirah nabawiyah? Mungkin di belakang nanti kita ambil. Kita mulai dari ayat ini. Ayat 34 surat Ali Imran ini menjadi penegas mengenai garis turunan antar nabi, bahwa zurriyatan ba'duha min ba'din, satu nabi, sebagian nabi dengan sebagian nabi yang lain itu memiliki garis zurriyah, garis turunan. Misalnya Ibrahim alaihissalam sekian ribu tahun yang lalu, ternyata Rasulullah SAW memiliki garis nyambung misalnya sampai ke Ibrahim dari jalur Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Itulah yang disebut dengan zurriyatan ba'duha min ba'din. Sementara Isa bin Maryam alaihissalam bersambung kepada Ibrahim dari garis Sarah misalnya. Itu menggambarkan zurriyatan. Nah, boleh jadi kita pun sama memiliki jalur hubungan, tapi entah keturunan yang berapa ribu di atas gitu. Boleh jadi nggak? Boleh jadi. Kalau kita telusuri, geningan dulu kene, tapi kesekian ribu, misalnya kesekian ratus ribu dan seterusnya. Itu intinya. Yang pasti manusia bapak pertamanya kan Adam, bukan monyet kan? Kecuali Charles Darwin gitu ya. Mungkin dia turunan monyet. Kalau kita pandangannya Adamlah bapak pertama. Makanya di dalam hadis nanti disebutnya sebagai ayah pertama. Nah, di sisi lain Allah juga menyebut tentang nasab orang mulia di surat Al-Imran juga ayat 33. Kalau kita perhatikan ada 4 nama, tapi ada keunikan di situ Bapak. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. 4 nama, 1 Adam, 2 Nuh, 3 Ibrahim, 4 Imran. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Cermati 4 nama itu. Apa yang membedakan? Adam dan Nuh terpakai ala, tidak menggunakan ala keluarga. Ibrahim dan Imran menggunakan ala keluarga. Apa artinya? Istofa, terpilih atau diberi keistimewaan atau diberi kekhususan. Jadi Al-Mustafa artinya yang terpilih. Maka saya bilang Al-Mustafa itu lain kentang goreng. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih, yang istimewa, ya. Nah, Al-Mustafa di sini Allah pilih 4 orang itu, 1 Adam, 2 Nuh. Nuh oleh para ilmuwan disebut sebagai Sayyidul Mursalin.
Nah, yang menarik Ibrahim, kenapa Adam dan Nuh secara pribadi? Karena di dalam lingkaran terdekat keluarganya ada yang cacat moral. Adam punya anak yang cacat moral, Qabil. Nuh punya anak cacat moral, Kanaan, plus istrinya. Itu artinya cacat moral. Tapi apakah Nuh gagal? Ya tergantung. Nuh alaihissalam tidak gagal dalam pengertian kalau beliau sudah mendidik keluarganya. Dan pastikan tidak mungkin Nabi membiarkan istrinya kan. Pasti Nabi Nuh mendidik bahwa istrinya beda jalan, itu persoalan lain. Seperti hari ini banyak istri berbeda jalan dengan suami, begitu pula suami berbeda jalan dari sisi amalia dengan istrinya dan sebagainya. Itu kan fitnahnya. Jadi Nuh, Adam, fitnahnya pada keluarga. Kemudian Ibrahim alaihissalam, kenapa disebut Allah? Karena ideal. Diri beliau jelas solihin, diri beliau jelas nabi, diri beliau bahkan disebutnya dengan sidqan nabi, bahkan banyak sebutan lain ya. Ibrahim alaihissalam Khalilullah termasuk di dalam. Nah, diri beliau kemudian punya istri Sarah solihah luar biasa. Begitu pula Hajar, wanita hebat. Yang salah satu ungkapan menariknya adalah ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua di padang tandus, lalu ditanya oleh Hajar, Aina tadhab, mau kemana Sarah? Saya mesti kembali ke Palestina. Jadi meninggalkan kami berdua di sini. Ya. Apakah ini kehendak pribadi atau kehendak Allah? Masya Allah, ini kehendak Allah. Apa jawabannya? Izal la yudayyi'una. Kalau begitu kami yakin. Kami yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Terbayangkah oleh ibu? Ibrahim harus kembali ke Palestina. Hajar dan bayi Ismail ditinggalkan berdua di Antapani tahun 20-an. Sudah rame? Kira-kira siapa? Itu jangan orang dia tuh ditinggalkan duaan. Sudah rame kan? Tapi tadi jawabannya izal la yudayyi'una, kami yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Nah, keyakinan itulah yang menjadi bukti bahwa Hajar itu Masya Allah luar biasa kepribadiannya, ketawakalannya kepada Allah. Itulah istri salihah. Dari istri salihah lahirlah anak saleh, Ismail bin Ibrahim, yang disebut oleh Allah dengan istilah gulamun alim, anak penyabar, anak yang lembut hatinya, gulamun halim. Nah, kita kan ingin seperti itu kan ya. Tuh, Masya Allah gitu. Semua orang pasti berharap punya turunan yang seperti itu. Itulah Ibrahim. Nanti dari Ismail tidak punya keturunan Nabi kecuali Rasulullah SAW. Sekian ribu tahun kemudian dari Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf, terus sampai tadi garisnya ke Isa bin Maryam. Itulah yang disebut dengan ala. Nah, di sisi lain Imran juga disebut ala Imran, keluarga, sebab istrinya solihah. Di Al-Imran ayat 35, Anna binti Fakud bernazar ketika hamil, ini nazartu ma fi batni muharraran, aku bernazar ya Allah supaya kandunganku ini dia seorang lelaki yang menjadi pembela agama. Jadi istrinya Imran yakni anak berharap anaknya perempuan, anak laki-laki, supaya siap menjadi pembela agama. Tapi yang lahir kemudian perempuan. Lalu Allah memastikan bahwa perempuan ini bukan perempuan biasa, apalagi dengan laki-laki, jauh
Lalu demi mewujudkan harapannya diberilah nama Maryam. Inni samaituha Maryam. Aku beri dia nama Maryam. Lalu setelah memberi nama Maryam, ibunya Maryam alias atau namanya Hana tadi bermohon kepada Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Ini proses dari mulai nama yang baik, memohon perlindungan kepada Allah, mempersiapkan sistem pendidikan yang terbaik supaya generasi itu menjadi generasi baik. Itulah yang dilakukan oleh istri Imran, Hannah tadi. Sementara Imran sudah tidak ada, meninggal. Artinya single parents. Sadar bahwa ibunda Maryam yakni Hannah tadi tidak mungkin maksimal mendidik anaknya, sementara harapannya begitu besar, maka dia titipkan kepada Zakaria alaihissalam. Tolong wahai Nabi yang mulia, didik anakku, saya titipkan ya Maryam. Ya enggak, diasuh oleh Zakaria alaihissalam. Maka nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Zakaria alaihissalam mengasuh Maryam, mendidik Maryam dengan konsep kenabian. Maka lahirlah pribadi yang luar biasa istimewa. Nah, di situ Bapak Ibu dan Bapak. Lalu dari Maryam itulah lahir orang mulia lagi, Isa bin Maryam. Jadi ibunya salehah, anaknya salehah, cucunya sama. Itulah zurriyatun, turunan yang baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan itu kita lihat mengenai sirah nabawiyah. Syekh Al-Mubarak Furi membagi tiga level, tiga pandangan tentang garis turunan Rasulullah SAW. Kata beliau, linas bin Nabi, nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ajza memiliki tiga segmen. Pertama, juz'un ittafaq, bagian yang disepakati secara bulat. Maksudnya ulama menyepakati bahwa jalur beliau sampai ke Adnan, sampai ke nama Adnan, ya, itu sahih dari Muhammad SAW bin Abdullah bin Syaibah, yang terkenal Abdul Muttalib, ya. Nama aslinya Syaibah bin Syaibah atau Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin dan seterusnya sampai ke Adnan. Itu disebutnya sihah alias sahih, tidak ada perbedaan, ya. Yang kedua, jalur atau garis nasab Rasulullah SAW itu ikhtalafu, alias masih ada sebagian yang diperselisihkan atau dipertanyakan dari sisi validitasnya, kesahihannya. Maka disebutnya dengan juz'un ikhtalafu, bagian silsilah yang masih diperdebatkan. Jadi ada yang mutawakif, ada yang pasti kuat kokoh, ada yang masih perlu dicek ulang, kira-kira gitu. Itulah pandangan kedua. Jalur ini dimulai dari setelah Adnan, ya, fauqa Adnan ila Ibrahim. Jadi setelah generasi Adnan ke atas sampai ke Ibrahim alaihissalam, itu banyak yang perlu dicek ulang keabsahan tentang namanya. Itulah bagian kedua. Kemudian bagian ketiga adalah juz'un, bagian yang pasti tidak diragukan lagi, masih perlu diperkuat karena di dalamnya
tidak sedikit memuat hal-hal yang tidak benar, yang kurang sahih dan seterusnya. Jadi setelah Ibrahim ke atas, nah itu bin. Kenapa? Karena sisi literaturnya, kata Al-Mubarakfuri, juga kurang. Artinya tidak sekuat poin pertama tadi, juz'un ittafaq. Sehingga perlu validasi pendalaman yang lebih kokoh. Tapi yang pasti, ya Bapak Ibu, 3 bagian itulah yang menjadi titik tolak pembahasan tentang silsilah Rasulullah SAW. Kita kembali ke poin pertama, tentang bagian di mana tidak disangsikan lagi dari sisi validasi. Inilah lengkapnya. Al-Juz'ul Awal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ismuhu Syaibah, nama aslinya Syaibah. Syaibah itu uban. Kenapa? Karena ketika Abdul Muttalib lahir, geus aya uban di dalam rambutnya, padahal masih bayi. Tak diberi nama Syaibah, anak yang beruban. Kalau disebut Syaibah, Syaibahnya dan mau apa lu? Karena jarang disebut. Kalau Abdul Muttalib mungkin ya bin Hashim, lain Hasum ya, Hashim. Hashim itu apa? Nama aslinya Amr. Hashim itu nama aslinya Amr. Kenapa Hashim? Karena sering menghancurkan roti untuk disiram dengan flak atau dengan susu. Jadi Hashim itu penghancur, perusak. Bin Abdul Manaf, nama aslinya Al-Mughirah. Abdul Manaf bin Qusay, nama aslinya Zaid. Bin Kilab bin Murrah bin Lu'lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah yang lebih dikenal dengan nama Quraisy. Jadi Fihrun itu Quraisy. Dari sinilah Bani Quraisy secara lebih luas. Bin Malik bin Nadr bin Kinana, nanti muncul Bani Kinana. Bin Khuzaimah, nanti Bani Khuzaimah. Ada lagi bin Mudrika, nama aslinya Amir bin Ilyas, bukan Ilyas Nabi ya. Bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad, baru nyambung ke Adnan. Jadi Adnan generasi yang ke-22. Kalau rata-rata 100 tahun berarti 2200 tahun. Kalau usia rata-rata mereka ini 100 tahun, yaitu hitung saja seperti itu. Nah, kalau dibuat silsilahnya seperti ini, ya rumit kan? Nah, dari jalur ibu siapa, dari jalur bapak siapa, maka yang namanya sebutan paman atau bibi dalam bahasa Al-Quran itu ada 2. Paman atau bibi dari garis ayah, ammah namanya. Paman dari garis ibu, khalah. Sama-sama disebut paman tapi beda. Sama-sama disebut bibi tapi beda jalurnya. Itulah pentingnya ya. Jadi amma dan khala itu sama-sama berarti paman, tetapi jalurnya yang berbeda. Jadi sekian banyak. Nah, di sini fokus, yakni ada nama Adi, ada nama Murrah. Dari Murrah itulah nanti Kilab dan seterusnya manjang ke bawah sampai lahirlah Muhammad SAW dari Abdullah yang menikahi Aminah. Yang kedua adalah bagian yang tadi sudah dipaparkan, yakni masih ikhtalafu, diperdebatkan di antara pakar sejarah dari di atas Adnan sampai bersambung kepada Ibrahim alaihissalam. Di sini Bapak Ibu ada satu generasi namanya Kidar. Konon wallahu a'lam Ismail itu punya anak 11.
Di antaranya namanya Kidar. Yang 10 jejaknya sudah punah atau berceceran tidak jelas. Dari Kidar inilah atau bin Ismail lahir nanti turunan, nyambungnya ke tadi, kembali ke Bani Hashim ya, atau Abdul Manaf. Kemudian yang ketiga tadi sudah disebut. Nah, yang ketiga inilah yang tadi sudah dipaparkan, tidak diragukan lagi, masih banyak yang dipertanyakan atau perlu validasi ulang untuk menguatkan garis turunan. Di antaranya Ibrahim sampai Adam alaihissalam itu ada beberapa yang valid, ada beberapa yang tidak. Misalnya Ibrahim di atas Ibrahim ya ada Azar. Azar sendiri Quran menyebutnya ayah dari Ibrahim, meskipun pandangan lain itu pamannya, tapi yang lebih kuat adalah ayah. Ada juga Nabi Nuh, ada juga Nabi Idris. Nabi Idris nanti disebut dengan Nuh oleh para intelektual, sebab Nabi Idris inilah peletak dasar ilmu modern, kira-kira gitu, keilmuan ya. Tapi setiap nabi tidak disebutkan secara rinci masing-masing, seperti yang sudah diulas pada pembahasan akidah. Allah menyebut para rasul atau para nabi itu ada yang disebutkan kisahnya dalam Quran, ada yang tidak disebutkan. Kalau di total kurang lebih kita menyebutnya 25 orang, meskipun ada yang mengatakan 28, tapi lebih banyak yang tidak dituturkan kisahnya. Kembali ke masalah nasab Rasulullah SAW. Yang pasti qabla bi'satun nubuwah, sebelum kebangkitan atau sebelum pengangkatan Rasulullah SAW sebagai nabi, garis turunan beliau itu sudah terjaga dan dibuktikan sendiri oleh kafirin Quraisy. Misalnya ucapan Abu Sufyan bin Harb. Harb itu bin Umayyah, tokoh terkenal sebelum Abu Sufyan berperan penting. Jadi ayahnya tetap orang besar juga ya, alias tokoh masyarakat. Nah, ketika dia melakukan dialog dengan Heraklius pada saat Abu Sufyan ingin mendapatkan pandangan tentang Nabi baru, terjadilah dialog panjang. Hadisnya pun panjang, isi dialognya hampir 1,5 halaman. Jadi panjang sekali, materinya banyak. Saya ambil satu. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang orang yang mengaku sebagai nabi itu. Ditanya, kaifa nasabu fikum? Bagaimana nasab orang yang kalian sebut nabi itu? Kata Heraklius. Kenapa dia bertanya? Karena Heraklius sudah membaca buku sebelumnya atau sudah memahami kitab bahwa akan muncul nabi akhir zaman gitu. Sehingga ketika dia bertanya, ketika mendapat penjelasan bahwa ada seseorang yang mengaku nabi, maka ingin validasi, kaifa nasabuhu fikum? Gimana nasab orang yang katanya mengaku nabi itu menurut kalian? Qultu huwa fina zu nasabin. Oh, dia mulia nasabnya. Ternyata dengan jawaban bahwa dia nasabnya mulia, apa kata Heraklius? Iya, memang nabi itu berasal dari orang yang mulia. Kemudian nanti ada lagi pertanyaan lanjutannya, mungkin pada pembahasan yang akan datang berkenaan dengan dialog ini akan muncul lagi. Karena tadi saya katakan bahwa isi dialognya itu panjang, hampir 1,5 halaman. Hadisnya menerangkan tentang isi dialog antara Abu Sufyan bin Harb dengan Heraklius, pemimpin kekaisaran Romawi pada waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi tentang nasab Rasulullah SAW juga dikutip oleh penulis lain, misalnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azami dalam Al-Mukhtasar fi Sirah, huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, dan seterusnya bagaimana yang tadi sudah disebutkan ya. Ini sumbernya banyak, bisa dari Imam Bukhari, juga disepakati oleh Imam Nawawi di dalam Tahdzibul Asma, juga oleh Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Nah, penulis-penulis ini menyepakati inilah jalur nasab Rasulullah SAW sampai Adnan. Begitu pula Syekh Ibrahim Ali ya, menuturkan sambil mengutip tadi Imam Al-Bukhari dengan mengutip sumber yang sama. Riwayat Bukhari diperkuat Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau juga Imam Az-Zahabi dalam Sirah An-Nabawiyah. Yang pasti itu tadi, dilihat dari tata ruang Mekah pada waktu itu seperti ini Bapak Ibu. Ka'bah itu yang di tengah-tengah, ke titiknya ini Ka'bah. Ini kabilah-kabilah, Bani Sahmun, Bani Hashim, Bani Amir, Bani Taim. Bani Taim itu kabilah di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu berasal. Ini Bani Taim. Ini Abu Bakar dari sini. Aisyah berarti ya. Terkenal sekali Bani Taim itu cerdas-cerdas. Jadi kabilah yang orang-orangnya cerdas dan kuat. Bani Makhzum, Abu Jahal berasal dari situ. Di antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim sering terjadi semacam rivalitas ya, persaingan. Ya samalah dengan di kita, terjadi persaingan. Bani Makhzum itu ada di dalamnya Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid bin Mughirah itu masuk sama. Makanya biasanya di belakang itu suka ada Al-Makhzumi ya, atau Al-Hashimi. Nah itu dari segi peta ya. Yang Bapak Ibu perhatikan, ini Sofa, ini Marwa. Sofa, Marwa itulah yang nanti dalam pembahasan berikutnya akan tetap muncul, karena Rasulullah SAW pernah berdiri di Bukit Sofa itu sambil membaca, sambil menyampaikan ajakan. Lalu pada saat itu pula turun nanti surat Al-Lahab. Kenapa? Untuk mengkanter Abu Lahab. Bagaimana kisahnya? Insyaallah nanti kita paparkan ya. Terkait dengan hal yang sama juga dikutip Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa nasab yang sahih hanyalah sampai Adnan tadi, sedangkan yang di atas itu masih ada pendalaman ikhtalafu. Begitu pula Ibnul Qayyim menyebutkan hal yang sama, bahwa yang sudah maklum as-sihah hanyalah sampai jalur Adnan. Di atas itu tidak bulat, ada hal-hal yang perlu didalami ya. Itu gambarannya. Begitu pula dengan Syekh Ibrahim Ali tadi mengutip hadis lain. Innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih di antara turunan itu Ibrahim, di antara turunan Ibrahim adalah Ismail. Allah juga memilih min Bani Ismail, di antara turunan Ismail adalah Bani Kinanah. Dan di antara Bani Kinanah turunan yang dipilih adalah Quraisy. Makanya disebut dengan Bani Quraisy. Di antara min Quraisyin, dari Bani Quraisy, yang dipilih oleh Allah adalah Hashim. Maka muncul kemudian Bani Hashim. Wastofani, dan Allah memilihku min Bani Hashim, di antara Bani Hashim. Jadi tersusun sedemikian berupa saringannya ya. Kalau dibuat silsilah sederhananya seperti ini. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib punya anak Taim, punya anak Kilab, punya anak Yaqza. Kilab punya anak, diambil dari tiga tadi ya, Zuhra dan Qusay. Nanti jalurnya dari
Qusay punya anak Abduddar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Nama-nama ini mencerminkan berhala yang kemudian nanti diganti. Kemudian dari Abdul Manaf lahirlah Abdul Syam, Naufal, Hashim, dan Al-Muttalib. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Abdul Syam, Naufal, Hashim, Al-Muttalib. Jadi 4 nama inilah yang kakek buyut Rasul. Lalu jalurnya dari Hashim, Syaibah tadi nanti punya anak Syaibah, Abdul Muttalib, ya. Al-Muttalib itu pamannya berarti. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Ada kisah tersendiri tentang itu, yakni Al-Muttalib sebelum meninggal, Al-Muttalib sebelum meninggal memegang kunci Ka'bah. Dia tahu bahwa yang berhak sebetulnya kakaknya yang memegang, yaitu Hashim. Tetapi sebelum meninggal menitipkan ke Al-Muttalib. Lalu Al-Muttalib tidak mau menitipkan ke anaknya karena itu hak kakaknya, maka dikembalikan kepada anaknya Syaibah yang waktu itu dibesarkan di Madinah. Dipanggillah, dijemput, lalu dalam satu unta yang sama. Ketika sampai di kota Mekah, lalu bilang, oh, hadal Abdul Muttalib, inilah budak Abdul Muttalib. Ketika budak Al-Muttalib maksudnya, ketika kembali ke Mekah, lalu Al-Muttalib bilang, celaka kalian, ini bukan budakku, ini anak saudaraku. Tapi tetap saja disebut Abdul, maka dikenallah Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib, padahal bukan kan sebetulnya keponakan. Nah, nanti lahirlah, ya tadi kisahnya singkatnya seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada peristiwa menarik nanti ya terkait dengan masa Abdul Muttalib. Saya langsung dari Abdul Muttalib tadi. Pada masa Abdul Muttalib menjadi pemimpin kota Mekah, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Naufal tadi. Nah, ini berarti pamannya kan? Pamannya ya bukan pamannya, uaknya ya kalau bahasa kita sekarang, Pak D-nya, karena kakak dari ayahnya memberontak, jadi ingin menguasai. Nah, di sisi lain Abdul Muttalib tidak punya pasukan khusus, maka Abdul Muttalib sebagai pemimpin kota Mekah ingin memadamkan pemberontakan itu, meminta tolong kepada paman-pamannya yang dari jalur bapaknya Hashim. Tapi mereka semua la nadkhulu wa baina ammak, enggak, kami tidak akan ikut campur dengan paman-pamanmu, sok wae urus sorangan. Akhirnya dari paman-paman di Mekah semua tidak peduli. Oh ya sudah. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib meminta tolong ila akhwalihi min Bani Najjar, paman-paman dari garis ibu. Sebab paman dari garis ayah semua diam, tidak ikut, ingin campur tangan. Wah ya sudah, terpaksa dia pergi ke Madinah, Bani Najjar. Dia minta, paman tolonglah, nampak itu Naufal melakukan pemberontakan. Maka datanglah Abu Sa'id. Nah, Abu Sa'id samanina raqiban bersama 80 pasukannya, 80 pengikut setianya. Untuk apa? Untuk meluruskan Naufal tadi. Kemudian kata Abdul Muttalib, paman mau mampir nggak dulu ke rumah? Nggak, saya tidak akan mampir ke rumahmu dulu, saya ingin beresin segala nih, kira-kira gitu Pak. Akhirnya didatangilah Naufal. Kepada Naufal apa katanya? Wallahi, demi Allah, hei Naufal, maunya apa? Kembalikan wilayah yang sudah kamu caplok itu kepada keponakanku, atau aku tebas lehermu. Tegas tuh. Kembalikan. Ya Allah, kembalikan, mending. Akhirnya dikembalikan. Tetapi supaya kuat, dikembalikannya di mana? Lakukanlah perjanjian ya, di atas materai kalau bahasa sekarang ya. Kembalikan di dekat Hijr Ismail.
tanda tangan di sana, kemudian ya sudah dikembalikan lagi kepada Abdul Muttalib. Itulah kisah satu ya. 3 kisah yang saya ambil nanti untuk jadikan pelajaran buat kita. Dari sini Bapak Ibu, apa pelajarannya? Nah ini di sini nih, Hijri Ismail. Di ada sini tempat yang pernah dijadikan area untuk penandatanganan antara Naufal yang siap menyerahkan kembali wilayah yang pernah dicaploknya kepada Abdul Muttalib. Apa pelajarannya Bapak? Ada 2 sisi. Pertama, ulama sirah sepakat bahwa mempelajari sirah Nabawiyah itu bukan saja penting untuk menguatkan rohani, tapi juga ada banyak manfaat lain, misalnya berkaitan dengan Al-Quran. Sebab nanti ketika kita mengulas ini pasti ada hubungan dengan surat ini turun dengan kondisi ini, itu banyak yang kemudian lazim disebut dengan asbabun nuzul. Tentu ada yang turun, ada riwayat tertentu, ada yang turun begitu saja untuk membela Rasulullah SAW. Tapi yang pasti dari situ kita bisa mengambil ketika masalahnya ini ayatnya. Maka tadi saya bilang surat 11 ayat 120 itu merupakan dalil mengenai penting sekali mempelajari kisah-kisah Nabi sebelumnya, wabil khusus Rasulullah SAW. Seperti ayat ini, manusabbitu bihi fuadak, tidaklah kisah itu kami sampaikan kepadamu kecuali untuk mengokohkan batinmu, sehingga nanti muncul semacam ternyata bukan saya saja yang sulit. Makanya kalau Bapak Ibu tilawah atau tadarus pasti ya beberapa kali menyebutkan ungkapan-ungkapan qad khalat min qablihi rusul gitu. Sudah berlalu, sudah lewat rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad. Jadi kalau kamu hari ini mendapatkan tantangan, bukan kamu saja yang sulit, orang Nabi sebelum pun sama. Jadi tidak akan kita, dari situlah kita belajar, berarti yang sulit susah itu bukan hanya saya. Karena boleh jadi ketika kita tidak pernah mendalami itu seolah-olah kurang hirup pangripuhna. Belum tentu. Boleh jadi orang lain, alhamdulillah ternyata saya agak mendingannya tinimbang si fulan. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad SAW pun sama, dibentuk wataknya seperti itu. Jangan cengeng. Tuh lihat, Nabi sebelumnya juga sama. Itu kan sama dengan spiritual enrichment ya, pengayaan rohani. Itulah manfaatnya. Belum lagi nanti hadis ini tentang orang yang berkorban luar biasa dalam Islam. Itulah manfaatnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, seluruh Nabi dan Rasul, khususan Rasulullah SAW, memiliki jalur dan garis nasab yang mulia, terjaga dari cacat moral. Di sisi lain, setiap Rasul memiliki keterkaitan dari sisi dzurriyyah dengan Rasul yang lain. Nah, tadi sudah disebutkan hadisnya ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya menyebut bahwa bu'itsu min khairi qurun, bahwa aku diutus dari generasi yang terbaik terus sampai hari ini. Artinya beliau jalurnya tetap terjaga. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa supaya anak cucu kita ke bawah merasa bangga dan merasa tidak terhina hidupnya, maka putuslah garis keturunan yang jelek. Bapakmu siapa? Meskipun tentu tidak satu sisi ya. Ada hadis lain yang mengingatkan, atau Imam Ali radhiyallahu anhu misalnya sempat mengatakan, pemuda sejati itu bukanlah pemuda yang mengatakan lihat bapakku, enggak, tapi lihatlah aku. Kenapa? Bapakmu hebat, enggak lo? Itu kan, bapakmu bagus, tapi kamu, iya. Nah, artinya jangan sekedar bangga dengan orang tua hebat, kita juga ikuti kehebatan mereka. Tapi di sisi lain orang tua hebat juga tularkan, gitu kan, kira-kira ada ikhtiar gitu.
Bahwa berat, ya itu persoalannya. Sistem pendidikan di situ. Hari ini kan selalu membawa-bawa bapaknya yang sudah meninggal kemana-mana, tapi dia sendiri nggak punya karya. Buat apa? Ada nggak? Ada. Buat apa membawa bapaknya yang hebat itu, tapi tidak meniru kehebatan dia? Orasinya mungkin, karya bukunya mungkin, dan sebagainya gitu, karya tulisnya. Itu kan Islam semua mengajarkan. Harus bangga, tapi juga jangan sekedar bangga. Itu unik ya, lengkap. Jadi di satu sisi kita harus boleh bangga terkait dengan kemuliaan orang tua, tapi diingatkan oleh Rasul jangan terjebak oleh asobia, bangga pada kabilah lalu merendahkan kabilah lain. Gak boleh juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi silsilah itu menjadi sangat penting sebagaimana yang sudah disebutkan. Nah, dalam riwayat lain tadi dikatakan bahwa boleh bangga tentang orang tua kita dulu, siapa dan seterusnya, tapi di sisi lain juga jangan karena orang tua kita masa lalunya begini-begini yang kurang menyenangkan lantas mencemooh juga dilarang. Lihat hadisnya. Minal kabair syatmur rajul walidai. Di antara dosa besar adalah syatmur rajul walidai, cemooh seseorang kepada orang tuanya. Penghinaan, dasar orang tua saya mau, maaf, asalnya belum goblok, nggak boleh. Iya pokoknya sebal saya mah punya orang tua saya ini udah miskin begini, nggak boleh. Coba kalau saya orang tua saya kaya, orang saya orang hebat, orang ini, itu kan dilarang. Syatmur rajul walidai masuk kategori al-kabair. Betapapun buruknya tetap itu orang tuamu. Ya tapi kan gara-gara dia saya bisa begini hidupnya, miskin terus. Astagfirullah. Ada nggak? Itu karena gagal orang tuanya tadi. Jadi ya Allah ya Rabbal. Nggak sedikit tuh. Astagfirullah. Tapi selalu begitu. Nanti juga begitu. Jadi harus diputus mata rantai kebodohan, kemiskinan itu. Dari siapa? Ya dari kita yang sadar. Stop sudah. Dan baik itu masa lalu orang tua kita. Kita mohonkan ampun. Tinggal gitu kan. Kita mohonkan ampun untuk beliau, bagaimanapun jeleknya, buruknya, tetap kan berjuang untuk kita sampai hari ini kita bisa begini ya. Itu kira-kira ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pendidikan Islam itu sangat utuh, begitu banyak saling melengkapi. Antara lain ini, ketika menekankan pada birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, selalu terkait dengan ibadah yang kuat, akidah yang kuat. Maka lihatlah surat An-Nisa dan surat Al-Isra ini selalu dikaitkan dengan tauhid sebelum ditegaskan mengenai bil walidaini ihsanan. Terakhir, yang ketiga, potensi permusuhan di antara setiap orang, termasuk di antara orang yang memiliki hubungan kerabat. Contohnya tadi Naufal, Pak D-nya atau uaknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalibnya jadi wali kota Mekah, memberontak. Itu kan contoh. Paman kok ngasih contoh yang buruk kayak gitu. Apakah dalam sejarah kerajaan di Indonesia tidak ada yang begitu? Oh banyak gitu. Di kerajaan dunia sama. Itu artinya kata Allah, ba'dukum li ba'din adu, sebagian yang kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kenapa? Karena kebodohan. Apakah hari ini seorang adik bisa bertengkar dengan kakaknya gara-gara warisan? Oh banyak sekali. Bahkan ibunya sampai dibunuh atau ayahnya sampai dibunuh atau sebaliknya. Itu semua menegaskan bahwa Quran benar, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan jadi musuh sebagian. Terus bagaimana cara menghentikannya? Ilmu.
Sebab innahu kana zaluman jahula, manusia itu suka berbuat zalim kalau bodoh. Jadi ilmu dulu berarti putus kemiskinan dengan cara putus kebodohan. Itulah Bapak Ibu beberapa nilai ya, core value of story, nilai inti dari kisah tadi. Masih awal, kita akan lanjutkan kembali berikutnya sampai pada mengapa nanti Rasulullah SAW tetap diberi ASI meskipun Aminah tidak punya ASI karena susah keluar ASInya, tapi diberikan kepada perempuan lain karena ASI itu istimewa daripada ASS, air susu sapi. Lebih baik ASI. Tapi makanya ibu jangan ngirim BA AS WRWB. Ada nggak Bu? AS WRWB. Nanti dijawab WAS WRWB. Jadi bahaya sekali. Apa sih AS WRWB itu maksudnya? Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.